Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, bagi kalian yang ngikutin, kemarin tuh udah ada pertumpahan darah di dunia kripto atau cryptocurrency. Nah, kenapa kita nggak siap-siap nih buat nanti kenaikannya? Episode sekarang ini, saya ingin menunjukkan contoh gimana caranya kita bisa ngetes strategi berinvestasi kita di cryptocurrency. Ya kan, menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Kalian setidaknya punya data, backingan data nih, nggak asal aja masukin duit gitu. Dan kalian bisa ngetes dari sejarah cryptocurrency dari dulu sampai sekarang, apakah strategi kalian ada berpeluang untuk menghasilkan keuntungan untuk kalian. Oke, langsung aja. Seperti biasa, bakal ada step by step-nya dalam mulai dari pengambilan data sampai nanti di akhir hasil dari simulasi kita atau strategi investasi kita untuk menentukan apakah strategi kita itu cukup untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Nah, semua yang ini saya kasih contoh aja yang umum. Saya tidak ada ini satu-satunya cara, enggak. Ini saya hanya memberikan contoh aja. Oke, langsung. Pertama-tama pastinya pengambilan data. Oke. Nah, di pengambilan data ini, saya menggunakan yang namanya library CCTX. Nah, CCTX ini library Python terkenal untuk ngambilin data-data atau transaksi trading menggunakan Python di banyak sekali actions di seluruh dunia. Mulai dari ada Indodax, ada Binance tuh, ada Kraken, banyak pokoknya. Tapi khusus di sini karena saya hanya ingin meminta historical data dari koin-koin itu, saya pakai Kraken. Nah, saya udah familiar aja sama Kraken, kalian bisa pilih apapun terserah karena formatnya mirip banget. Oke? Makanya di sini saya bikin instance Krakennya agar bisa saya punya exchange. Lalu saya di sini download semua koin-koin yang tersedia dalam Kraken, si historical prices-nya. Nah, dalam investasi biasanya kan kalau kita ngeliat tuh pakai candle tuh. Nah, si candle itu ada yang namanya open, high, low, and close sama volume. Tapi itu pokoknya menunjukkan dalam suatu range data tertentu atau range tanggal tertentu itu pergerakan harganya segimana sih. Nah, nanti saya bakal tunjukin. Dari ini ada di dokumentasi si CCTX-nya, ini dari library semua. Saya cuma baca dari library-nya. Muncullah kita dapat ini nih. Jadi setiap row data frame ini, setiap row itu menunjukkan suatu transaksi dalam hari itu tentang koin tertentu. Jadi misalkan di sini pada tanggal segini, ini pakai Unix timestamp. Nanti saya jelasin. Itu pada tanggal segitu, harga tertingginya segini, harga terendahnya segini, pas pembukaan segini, pas close segini. Itu untuk koin AAVE. Saya nggak tahu itu koin apaan. Pokoknya udah. Nah, akan tetapi sekarang semua indeks data frame kita itu masih merupakan nol semua. Karena kan tadi saya masukinnya manual. Nah, saya pengen si Unix timestamp tadi saya ganti jadi time series data. Makanya saya pakai to date time. Terus di sini bilang unitnya millisecond. Karena di sini di dokumentasinya dia bilang itu hitungannya millisecond. Dengan begitu, nah kita udah punya nih data frame time series yang artinya setiap row itu merupakan suatu series tanggal-tanggal atau waktu tertentu agar nanti kalau kita plot bagus tuh ngelihatnya. Yang di kiri itu adalah masa lalu, yang di kanan menuju ke masa depan seperti itu. Kita coba visualisasikan dulu ya. Nah, ini nih. Saya ambil contoh di sini Bitcoin, kan? Terkenal aja Bitcoin. Saya ambil dari yang tadi di sini, saya ambil Bitcoinnya aja. Jadi ini semua harga Bitcoin. Mulai dari tahun 2019. Ini karena yang di Kraken cuma disediain sampai tahun 2019. Baru saya contohin, saya ambil dari kemarin bulan Mei sampai bulan Juni. Biar nanti kelihatan di sini ya. Dan saya tampilin di sini pakai box plot. Nah, jadilah candle biasa tadi, oke? Kalau kalian udah sering-sering nih lihat di exchange kan pakai candle gitu kan. Ada gitu-gitunya kalau merah atau hijau gitu. Tapi di sini saya nggak kasih warna-warna biar cepat aja, oke?
Nah, mulai setelah kita udah dapat data, baru kita masukkan strategi investasi kita. Gimana nih? Nah, untuk contoh saat ini saya pakai yang simple aja. Yang paling terkenal itu RSI sama MACD, oke? Tapi saya males pakai library Insight lagi, makanya saya pakai manual aja. Di sini saya tunjukin gimana caranya bikin RSI dari historical data, ya kan? Kita dapat RSI-nya, terus kita bisa plotting nih RSI-nya. Tuh, ingat kan kalau yang istilahnya di bawah 30 beli, ya kan? Di atas 70 jual gitu-gitulah, pokoknya oversold, under sold out apa itulah. Pokoknya seperti itu. Saya udah punya RSI. Lanjut, ini harusnya MACD. Saya harus ini diubah dulu. Jadi MACD. Nah, MACD jadi lapar. Nah, pokoknya saya bikin yang sama tapi untuk MACD. Kalau MACD kan pakai signal sama MACD-nya. Oke. Saya tunjukin terus saya plotting. Nah, tuh MACD biasa. Yang merah itu signal, yang hijau itu saya tampilin aja legendnya di sini. .legend. Nah, biar muncul. Nah, tuh. Yang merahnya MACD, yang hijaunya signal. Jadi kalau yang merahnya di bawah, artinya sok beli. Kalau merahnya di atas, ya, jangan dibeli gitu. Kalau saya ngertinya seperti itu. Oke. Nah, di sini nih, nah ini adalah algoritma Bitcoin kita. Atau algoritma investasi kita. Gini, ya kan? Saya di sini algoritmanya itu saya bilang ketika kita ngelihat MACD yang tadinya ini merahnya di bawah dan RSI-nya kita ada di sini di bawah 30, saya bilang beli gitu. Makanya tadi di sini bilang kalau RSI-nya di bawah 30 dan MACD-nya itu lebih gede daripada signalnya, beli gitu. Dan juga berlaku kebalikannya. Ketika kita sudah ada posisi beli nih, terus ketika RSI-nya nyampe di atas 70, terus MACD-nya di bawah, atau yang tadi si merahnya udah di atas lagi, jual. Gitu aja, simple. Nah, di sini ada yang unik yang namanya hitungan lag. Jadi kalaupun misalkan si RSI sama MACD-nya nggak pas-pasan banget di atas 30 sama merahnya di atas, dalam jangka waktu berapa hari ini boleh keduanya ke-trigger gitu. Jadi misalkan dalam jumlah waktu 10 hari ini, nah bisa tuh ke-trigger kalau misalkan keduanya itu terjadi dalam jangka waktu 10 hari gitu. Baru saya jalanin si simulasinya. Nah, terjadilah ini nih. Nah, si transaksi kita. Ini yang transaksi pertama itu cuma jumlah aset saya. Maksudnya awal-awal saya punya duit deposit lah. Baru saya beli, terus saya jual. Saya beli, saya jual berdasarkan tadi si kriteria itu. Nah, barulah di sini saya install library lagi untuk nunjukin si grafiknya biar lebih bagus gitu. Nah, baru ini saya gabungin. Jadi gini, ketika saya udah dapat hasil si jual dan belinya tadi, transaksi jual beli, kapan jual dan belinya, saya gabungin sama si historical data Bitcoin supaya saya tahu kapan nih si algoritma saya beli, kapan algoritma saya jual. Set. Nah, dimunculin deh. Nah, jadi kelihatan nih. Di sini saya beli ini tanggal 2019 Oktober ini saya beli. Set, ditungguin kan. Aduh, nggak kelihatan si MACD-nya, terlalu zoom out jadi nggak kelihatan. Tapi pokoknya di sini kita lihat RSI-nya udah di bawah 30. Terus MACD-nya nih kelihatan si merahnya di bawah. Jadi dibeli, set, beli, set, jalan. Wah, ternyata si RSI-nya naik. Jual. Dijual lah karena si merahnya di atas gitu. Set, ternyata turun lagi. Wah, RSI-nya di bawah lagi nih 30. MACD juga udah merahnya di bawah. Beli lagi. Terus jual lagi. Terus udah gitu. Mungkin di sini kurang sensitif, berarti algoritma saya harus dibenerin. Tapi menurut saya ini udah cukup untuk simulasi aja. Nanti kalian gimana pun cara investasi kalian harus masukin ke dalam programming sendiri gitu. Nah, saya sudah puas dengan algoritma saya dalam Bitcoin.
saya terapin ke seluruh koin-koin yang ada di Kraken. Ini semuanya sama, persis sama yang tadi di awal. Saya simulasiin dalam koin, ya kan tuh, semua. Sekarang saya udah dapat nih semua transaksi. Setelah saya simulasikan, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Di sini saya bilang, saya pengen ada berapa sih keuntungan saya. Nah, di sini saya hitung si percent change-nya atau keuntungan saya setiap saya melakukan transaksi jual dan beli. Transaksi beli dan jual. Dihitung nih return-nya nih per transaksi ya. Makanya di sini saya pakai group by supaya setiap koin itu dijumlahin. Apakah untung atau ruginya dijumlahin, ditotalin, terus kali 100% supaya kita munculin si persentasenya. Dan di sinilah hasilnya nih. Jadi kelihatan. Ternyata nih si link ini dalam periode 2019 sampai sekarang yang paling menguntungkan tuh, keuntungannya lebih dari 500%. Nah, mungkin ada yang bilang, kok ini banyak yang kosong. Nah, itu artinya belum ada transaksi jual. Karena dia masih ada posisi open position nih. Nah, gimana cara taunya? Nah, saya di sini melakukan lagi nih size. Jadi di sini saya bilang ada berapa sih transaksi dalam setiap koin tuh. Jadi misalkan di sini ada Cardano 4, ada Atom 1, ya kan? Nah, logikanya ketika kalian beli harus jual kan? Berarti harusnya ada kelipatan 2 kalau si kalian udah tutup si positionnya. Nah, artinya kalau saya bagi 2 keseluruhan jumlah ini nih, saya bakal kelihatan nih mana yang masih ada open positionnya. Yang manapun koin yang ada koma 5-nya itu artinya masih ada buy position di sana. Sedangkan yang udah pas, dibagi 2-nya pas gitu, entah 1, 2, 3 atau berapapun, itu artinya udah close position. Di sini saya terlihat banyak banget yang masih open position tuh. Makanya tadi di return tadi belum ada hasilnya. Masih banyak lagi analisis-analisis yang bisa kalian lakukan untuk tadi mengetes apakah algoritma kalian itu bagus, atau misalkan menganalisis juga koin mana sih yang pas buat strategi kalian. Nah, ini itu hanya saya kasih contoh aja. Kalau pakai Python itu wah, sky is the limit lah. Kalian bisa ngelakuin apa aja, strategi mana aja bisa kalian cobain, dan gratis. Gak perlu bayar-bayar, gak perlu kehilangan duit buat ngetes strategi kalian. Makanya semoga ini bermanfaat. Dan kalau ada butuh bantuan, kabarin aja saya, bisa di email atau ke website kitangoding.jimmygantang.com. Oke? Segitu dulu. Maju terus Indonesiaku. Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.